pertama, concrete noun. Concrete noun yaitu noun yang dapat diamati oleh panca indera. Yang kedua, abstract noun. Abstract noun yaitu noun yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Dengan kata lain, noun ini bersifat kebendaan saja. Yang ketiga, mixed noun. Pembagian noun ke dalam common noun dan proper noun, yang merujuk pada apakah suatu noun itu termasuk benda, nama, atau bukan. Common noun yaitu noun yang mengacu pada hal-hal yang masih umum. Kemudian proper noun yaitu hiponim dari common noun, sehingga lebih spesifik dari common noun. Jenis noun ini biasa dikenali dalam bentuk nama suatu hal. Yang kedua, pronoun. Pronoun ialah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda yang ada di dalam kalimat. Benda yang dimaksud di sini bisa seseorang, binatang, benda, atau sekelompok orang. Pembagiannya yaitu 1. Object pronoun. Object pronoun terdiri dari me, you, him, her, it, us, you, them. Example, I miss you. Letak kata pronounnya yaitu you. Yang kedua, subject pronoun. Subject pronoun di sini terdiri dari I, you, she, he, it, we, you, they. Example, he is teacher. Yang ketiga, possessive pronoun. Possessive pronoun yaitu mine, yours, her, his, it, ours, yours, theirs. Example, there's books, mine. Yang keempat, reflexive pronoun seperti myself, yourself, herself, himself, itself, ourself, yourselves, themselves. Example, the boy kissed himself. Kemudian adverb. Adverb merupakan kata yang bisa disandingkan oleh kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Biasanya kita menggunakan untuk memperjelas kata di depannya atau memperjelas adverb itu sendiri. Adverb terbagi menjadi 4. Yang pertama, adverb of manner. Adverb of manner merupakan kata bantu yang memberikan tambahan informasi mengenai kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Secara sederhana, adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dari kata how, yang termasuk dalam adverb ini yakni badly, beautifully, better, healthy, slowly, dan sebagainya. Kedua, adverb of place merupakan kata bantu yang memberikan jawaban mengenai tempat atau pertanyaan dengan kata when dalam bahasa Inggris. Contoh kata adverb ini adalah above, away, below, down, here, inside, outside, up, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adverb of degree. Biasanya kata bantu ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dari kata how much. Namun, tidak selalu pertanyaan tersebut menanyakan nominal, melainkan bisa digunakan untuk mempertanyakan intensitas dari suatu kejadian. Jika dalam adverb of degree digunakan untuk mendeskripsikan sebuah intensitas, adverb of frequency digunakan untuk menjawab seberapa sering frekuensi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Yang keempat, adverb of frequency. Adverb ini berfungsi sebagai kata transisi, menggabungkan serta mengaitkan klausa-klausa independen. Adverb ini mencakupi kata-kata seperti also, finally, moreover, dan lain sebagainya. Kemudian adjective. Adjective atau kata sifat yang menunjukkan berapa banyak atau dalam urutan berapa. Jumlah adjektif membatasi pemakaian kata benda pada orang atau benda sejenis itu, seperti bilangannya atau dalam urutan serial yang ditunjukkan oleh kata sifat. Kata-kata utama golongan ini adalah all, some, no,
maka menambahkan don't atau doesn't. Dan setelah kata don't, the not atau doesn't, bentuk verb tidak ditambahkan s atau is. Untuk membentuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan biasanya menggunakan tambahan do atau does di depan kalimat. Kemudian simple past tense. Simple past tense merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan suatu pekerjaan atau tindakan yang telah berlalu atau pekerjaan yang pada masa lampau. Rumusnya, jika positif, subjek plus verb to plus object. Jika negatif, subjek plus did plus not plus verb one plus object. Jika dan interrogatif, did plus subjek plus verb to plus object. Kemudian simple tense merupakan kalimat tense yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang akan terjadi atau kejadian pada masa depan. Rumusnya yaitu subjek plus will plus verb one plus object, atau subjek plus to be is am plus going to plus verb one plus object. Contoh kalimatnya, Budi will take public speaking tomorrow. Contoh kedua, Peter is going to move to his new house next week. Ya, merupakan bentuk kata kerja yang diberi tambahan huruf ing dan berfungsi sebagai kata benda atau nouns atau membendakan kata kerja. Jenis gerund terbagi menjadi 3. Yang pertama, subject of the sentence atau subjek kalimat. Contohnya, singing is my hobby. Menyanyi adalah hobiku. Contoh kedua, subjective complement atau pelengkap subjek. Contohnya, his hobby is reading. Hobinya adalah membaca. Yang ketiga, objective complement, pelengkap objek. Contohnya, she likes shopping. Dia perempuan suka belanja. Kemudian artikel. Artikel merupakan kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun atau kata benda. Artikel atau kata sandang terbagi menjadi 2 macam, yaitu definite dan indefinite. Ada pula general article yang berarti tanpa kata sandang. Yang pertama, indefinite article, yaitu a dan an, digunakan ketika kita ingin menunjukkan sesuatu yang belum ditentukan. Yang kedua, definite article, yaitu digunakan untuk menunjukkan kata benda, baik dalam bentuk jamak maupun tunggal. Yang ketiga, zero article, digunakan ketika kita menjelaskan bagaimana artikel digunakan dalam sebuah kalimat. Yang keempat, unnecessary definite article. Jika kata yang digunakan merupakan kata benda umum, maka kita menggunakan an. Kemudian the asset without atau artikel dia digunakan dengan al. Kata the seharusnya tidak ada sebelum kata al. Harusnya the dan al digunakan secara terpisah atau digabungkan. Kemudian conjunction. Conjunction merupakan kata atau kelompok kata yang berfungsi menghubungkan 2 konstruksi gramatikal yang sama, yaitu kata, rasa, atau kuasa. Kata atau kelompok kata ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, coordinating conjunction. Kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan 2 kata dalam suatu konteks kalimat padu. Contohnya, for and but or yet so. Kedua, correlative conjunction. Kata hubung yang digunakan untuk memberikan opsi dan tidak berdiri sendiri. Contohnya, but dan and, either dan or, neither dan or, not dan only, but dan also, and whatever dan or. Yang ketiga, subordinating conjunction. Kata hubung untuk menggunakan 2 klausa, yaitu independent dan dependent. Dan preposition. Preposition merupakan kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain di dalam sebuah kalimat. Pembagian preposition terbagi menjadi 6.
yang biasa digunakan ini in, at, on, other preposition seperti for, dan lain-lain. Yang kedua, preposition of line, kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat, gabungan preposition dengan objeknya. Contohnya seperti on, by, in, inside, near, outside, over, and under, dan lain sebagainya. Yang ketiga, preposition of movement yang digunakan ketika kita menyatakan suatu kegiatan yang berupa pergerakan, yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti misalnya run, lari, walk, jalan, go, pergi, fly, terbang, dan lain sebagainya. Pembagiannya yaitu to, ke, into, ke atau ke dalam, onto, ke atas, across, towards, menuju, around. Yang keempat, preposition of purpose, yaitu kata depan yang menunjukkan hubungan atau tujuan antara objeknya dan kata-kata lain di dalam suatu kalimat. Yang kelima, preposition of manner, digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan atau dikerjakan dalam kalimat. Preposition yang dapat digunakan untuk menunjukkan cara, misalnya yaitu in, on, by, like, with, and without. Yang keenam, preposition of quality atau measure, yaitu kata depan yang menunjukkan hubungan kualitas atau ukuran antara objeknya dan kata-kata yang lain di dalam suatu kalimat. Object of preposition dapat berupa noun, pronoun, atau noun, gabungan antara preposition of quantity or measure dan object of preposition menjawab pertanyaan how much, seberapa banyak, atau how long, seberapa jauh. Terakhir, present perfect tense, yaitu suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut untuk saat ini. Rumus present perfect tense yaitu have digunakan untuk I, you, dan plural subject seperti plural pronoun yaitu they dan we. Kemudian plural noun seperti boys dan men. Compound subject dengan kata hubungan and yaitu you and I, Tom and Jack. Sedangkan has untuk singular subject seperti he, she, it. Contohnya kalimat pertanyaan positif I, you, they plus have plus verb 3. Contohnya the have lived in Jakarta for a long time. Contoh kedua he, she, atau it plus has plus verb 3. Contoh kalimatnya yaitu he has learned English for 1 year. Kemudian contoh kalimat pertanyaan negatif yaitu I, we, they plus have plus not plus verb 3. Contoh kalimatnya yaitu the have not lived in Jakarta for a long time. Contoh kedua she, he, it plus has plus not plus verb 3. Contoh kalimatnya yaitu he has learned English for 1 year. Kemudian contoh kalimat pertanyaan atau interrogatif. Yang pertama have plus I, you, we, they plus verb 3 tanda tanya. Contoh kalimatnya have they lived in Jakarta for a long time. Kemudian yang kedua has plus he, she, it plus verb 3. Contoh kalimatnya yaitu has he learned English for 1 year. Adapun beberapa adverb yang biasa digunakan untuk mengekspresikan present perfect tense yaitu yet, already, just, ever, and never. Dan ketika kita berbicara dengan tindakan-tindakan yang belum selesai atau sebuah situasi tertentu, maka kita bisa menggunakan for dan still. Keterangan waktu alias time expression berikut ini already, just, later, ever, net, for,
keterangan waktu yang menunjukkan pertama kali kejadian atau kegiatan dimulai. Ketika kita menggunakan bentuk pasif, kita berfokus pada apa atau siapa yang menerima tindakan tersebut. Kita bisa menggunakan bentuk pasif hampir dalam semua tense dengan cara menambahkan verb to be sebelum kata kerja. Contohnya dalam present simple. Bentuk aktif people collect the goods. Bentuk pasif the goods are collected. Dalam bentuk pasif dari present perfect kita selalu menggunakan has, have, been plus verb 3. Contohnya